Perintah dari Nabi di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat, khususnya di malam Jumat Lailatul Gharra dan di hari Jumat Yaumil Azhar. Sehingga para ulama berkata tidak ada amalan yang paling mulia yang dikerjakan di malam Jumat selain daripada membaca surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain yang disunnahkan, melebihi daripada memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin tidak menghadiri majlis-majlis seperti ini, ya malam Jumat kita mungkin terlewatkan begitu saja tanpa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin kita bersalawat namun tidak banyak, padahal perintahnya banyak. Dan barang siapa yang bersolawat kepada beliau dengan solawat yang banyak, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Memperbanyak solawat manfaatnya salah satunya agar kelak kita di hari kiamat dibangkitkan di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di hari kiamat orang semuanya merasa ketakutan, satu sama lain cari pertolongan, cari perlindungan. Namun kalau kita berada di samping beliau, berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita berada di samping satu-satunya manusia yang kelak akan berkata ana laha, hanya saya yang bisa menolong, hanya saya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada segenap umat manusia. Semoga kita yang hadir di majelis ini kelak berada di sampingnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. 1400 tahun yang lalu ada salah seorang tabi'in. Tabi'in ini ketika lahir Nabi sudah wafat. Beliau hidup di masa para sahabat. Namun tabi'in yang satu ini orang yang sangat istimewa. Ketika lahir masih bayi, ini tabi'in pernah dibawa ke salah satu istrinya Rasulullah dan didoakan oleh istrinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang tabi'in ini menjadi manusia yang besar, yang alim, yang arif billah, dikenal sepanjang masa. Beliau tidak pernah mengucapkan apapun terkecuali sudah mengamalkan terlebih dahulu. Orang yang betul-betul takut kepada Allah, sehingga diriwayatkan ketakutan beliau kepada Allah ini menular kepada orang-orang yang hadir di majelisnya. Al-Imam Hasan Al-Basri diriwayatkan di majelis beliau, karena khasyah yang turun di majelis tersebut, rasa takut yang turun, yang tertular daripada diri beliau kepada para santrinya, itu setiap majelis tidak kurang dari 7-11 orang meninggal dunia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana hatinya orang di kala itu, memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengucapkan sesuatu Al Hasan Al Basri ini terkecuali telah mengamalkan terlebih dahulu. Sampai suatu ketika ada seorang budak yang sering disiksa oleh majikannya datang kepada Hasan Al Basri secara tersembunyi. Dia berkata, "Ya Imam, tolong di Jumat yang akan datang berkhutbahlah engkau tentang keutamaan seseorang yang memerdekakan budaknya." Agar apa? Agar majikanku ini mendengar keutamaan, fadilahnya orang yang memerdekakan budak, sehingga dia memerdekakan diriku. Karena aku ini diseksa, aku menjadi budaknya yang bertahun-tahun menanggung beban dengan seksaan yang setiap hari menimpa diriku. Datang Jumat, Hasan Al Basri berkhutbah dengan khutbah yang lain. Datang Jumat berikutnya, Imam Hasan Al Basri masih berkhutbah dengan khutbah yang lain. Sampai Jumat yang ketiga baru beliau berkhutbah mengutarakan dan menjelaskan tentang fadilahnya seseorang yang memerdekakan budak. Ternyata si majikan tadi mendengarkan nasihat Imam Hasan Al Basri, pulang ke rumahnya, budaknya langsung dimerdekakan. Anta hurrun liwajhillah. Setelah dimerdekakan, budaknya langsung pergi ke rumah Hasan Al Basri, bukannya berterima kasih tapi komplain. "Ya Imam, kenapa engkau tidak berkhutbah tentang keutamaan membebaskan budak di 3 Jumat yang lalu, di mana aku memintamu dari mulai waktu itu? Sehingga aku harus bersabar 3 minggu lamanya diseksa oleh majikanku." Kata Hasan Al Basri, karena di 3 minggu yang lalu aku tidak punya uang untuk membeli budak.
Aku mengumpulkan uang terlebih dahulu sampai akhirnya aku bisa membeli budak. Setelah aku beli budak, aku merdekakan. Baru setelah itu aku menasihatin orang. Jadi beliau tidak mengucapkan satu nasihat pun terkecuali nasihatnya telah diamalkan. Salah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri ini pernah didatangi oleh salah seorang ibu. Si ibu tadi baru kehilangan anak wanitanya, seorang putri yang wafat. Datang kepada Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, saya punya anak wanita masih muda, belum menikah, meninggal dunia. Dan hari ini saya sangat rindu dengan anak saya. Tolong berikan saya amalan, bacaan, dan doakan paling tidak saya bisa mimpi berjumpa dengan anak saya." Karena kita dengan orang yang sudah wafat gak bisa berjumpa kecuali dalam keadaan mimpi. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan amalan kepada wanita tersebut. Pulang si ibu ngamalkan, dibaca amalannya tersebut sampai akhirnya pada suatu malam mimpi berjumpa dengan putrinya. Di dalam mimpi si anak wanita yang wafat tadi dilihat oleh ibunya pakai pakaian yang mengerikan. Pakaian yang mengerikan, pakaiannya orang ahli neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lehernya terdapat ikatan yang menakutkan. Bangun dari tidur, si ibu tadi pergi ke rumah Imam Hasan Al-Basri seraya menangis. "Ya Syekh, aku melihat anakku dengan pakaian yang menakutkan seakan-akan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam." Al-Imam Hasan Al-Basri ini orang yang hatinya sangat riqqah, hatinya lembut, ketakutannya kepada Allah luar biasa, sampai orang yang duduk dekatnya itu tertular memiliki rasa takut kepada Allah taala. Jadi Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar kisah dari seorang ibu tadi, seorang anak yang diletakkan di dalam nerakanya Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung jatuh pingsan karena takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh Hasan Al-Basri ketika pingsan, rupanya dia juga mimpi berjumpa dengan seorang wanita. Tapi yang dijumpai berbeda, wanita dengan pakaian seorang ratu. Di kepalanya ada mahkota, ada berliannya seakan-akan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh Hasan Al-Basri, "Engkau ini siapa? Pakaianmu ini ibarat seorang ratu. Apakah engkau ini penduduk surga yang dimuliakan oleh Allah taala?" Maka dijawab sama wanita tadi, "Aku adalah seorang anak wanita di mana ibuku minta amalan kepadamu agar bisa bermimpi berjumpa denganku." Maka Hasan Al-Basri kaget, "Bukankah ibumu mimpi engkau ini dalam keadaan yang mengerikan, pakaiannya menakutkan dan lain sebagainya?" Maka dijawab oleh wanita tersebut, "Na'am, benar, apa yang dilihat oleh ibuku itu benar. Saya, bukan hanya saya, tapi penduduk kubur yang ada di sekelilingku, sekitar 50 orang lebih yang ada di makam tersebut adalah ahli maksiat. Kami selama hidup di dunia gemar berbuat maksiat. Lisan digunakan untuk menggonjing, lisan digunakan untuk memfitnah, mencaci, memaki, mata kita gunakan untuk memandang yang haram. Taatnya kepada Allah sedikit, maksiatnya banyak. Sehingga ketika kita mati, kita semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Sampai pada suatu malam ada orang yang soleh melewati kuburan kami. Ketika lewat, orang soleh tersebut membaca satu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya kekasih Allah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaca oleh orang yang lewat di depan makam mereka yang disiksa oleh Allah. Berkat namanya Nabi Muhammad, berkat salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami mendengar seruan dari langit Allah yang menyeru, "Angkatlah azab penduduk kubur ini," berkat satu salawat yang dipanjatkan oleh orang yang lewat. Satu salawat yang dibaca oleh orang yang melintas tempat tersebut bisa memberikan syafaat kepada 50 orang yang di makam yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ada orang tua kita yang sudah wafat, yang anaknya hadir majelis sholawat pada malam hari ini, berkat hadirnya anak-anaknya di majelis sholawat ini, maka azab yang Allah turunkan kepada orang tua mereka, siksa yang Allah berikan kepada orang tua mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholawat-sholawat setiap anaknya yang hadir di majelis-majelis sholawat. Dan bagi kedua orang tua ya kita yang masih hidup, insya Allah berkat hadirnya kita di majelis sholawat ini, kelak kedua orang tua kita dijauhkan dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita, amin ya rabbal alamin. Ini manfaatnya kita hadir ke majelis sholawat.